Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang teknik evakuasi dan transportasi. Apa sih yang dimaksud dengan teknik evakuasi dan transportasi? Yaitu upaya memindahkan korban ke pusat pelayanan kesehatan atau tempat rujukan lainnya. Tujuannya agar korban mendapatkan perawatan dan pengobatan lebih lanjut. Nah, adapun syarat dari evakuasi adalah keadaan korban umumnya baik, tidak ada gangguan pernapasan, perdarahan sudah diatasi, luka sudah dibalut, patah tulang sudah dibidai, rute yang dilalui memungkinkan dan tidak membahayakan penolong dan korban. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah objeknya. Seberapa berat korban yang akan ditolong? Keterbatasan penolong, misalnya ada kelainan fisik tertentu dari penolong yang akan menghambat proses evakuasi korban. Jika hal ini terjadi, perlu mencari bantuan untuk membantu korban tersebut. Yang ketiga adalah posisi kaki. Letakkan kaki pada bagian yang kuat, rata pada permukaan tanah. Gunakan kaki. Jangan sekali-kali menggunakan punggung untuk mengangkat korban, dikarenakan akan mengakibatkan cedera pada penolong. Jangan mengangkat dengan satu tangan, luruskan punggung untuk mengangkat korban. Jangan berputar, selagi mengangkat korban, hindari gerakan memutar dari tubuh yang akan menimbulkan cedera pada penolong. Letakkan berat badan korban dengan tubuh penolong. Maka penolong akan menggunakan kakinya jauh dari korban daripada punggungnya. Semakin jauh dari tubuh korban, penolong semakin berat, kemungkinan penolong akan mengalami cedera. Komunikasi. Bicarakan rencana untuk menolong korban tersebut dengan teman-teman yang lainnya sehingga proses pertolongan akan berjalan lancar. Posisi korban. Korban duduk. Penolong harus menentukan apakah penolong dalam keadaan stabil atau tidak stabil, apakah perlu evakuasi segera. Dengan korban berbaring, pada saat melakukan pemindahan, perhatikan adakah kemungkinan cedera pada tulang belakang atau tidak. Jika ada, lakukan imobilisasi terlebih dahulu. Korban yang menggunakan helm. Pada saat membuka harus ditentukan adakah kemungkinan atau dugaan fraktur pada tulang leher. Lakukan imobilisasi kepala pada saat membuka helm, kemudian pasar collar spin pada saat melakukan prosedur pemeriksaan. Adapun macam-macam evakuasi. Evakuasi darurat. Evakuasi darurat adalah lingkungan yang berbahaya. Keadaan ini menuntut korban dan penolong harus segera pergi. Misalnya, adanya kebakaran, bahaya ledakan, adanya gas beracun, dan mungkin ada kejadian yang lain-lainnya. Yang kedua, keadaan mengancam nyawa yang membutuhkan pertolongan segera. Diperlukan tempat yang rata untuk melakukan CPR atau penderita perdarahan yang perlu dikirim segera ke rumah sakit. Evakuasi segera. Di sini pasien harus segera dievakuasi karena memerlukan penanganan segera terhadap trauma yang mengancam nyawa. Pertolongan diberikan hanya bisa jika korban dievakuasi. Pada korban syok, pernapasan yang tidak adekuat, serta korban yang harus dievakuasi karena stres lingkungan tersebut. Faktor lingkungan yang kondisi pasien menurun di daerah pegunungan, korban harus dipindahkan segera ke tempat yang aman. Evakuasi biasa. Bila tidak ada ancaman jiwa, korban dievakuasi bila keadaan sudah memungkinkan. Pemasangan bidai, pembalut dapat dilakukan di sini. Adapun teknik evakuasi dengan satu penolong adalah dengan tarikan bahu, tarikan selimut, tarikan lengan, tarikan kain, merangkak, dan sampir pundak. Dengan dua penolong, dengan tiga penolong adalah tekniknya. Secara umum diprioritaskan bagi korban tak sadar, selebihnya untuk mengatasi jarak evakuasi yang jauh. Maka digunakan alat bantu berupa tandu dan peralatan-peralatan lain dengan jumlah penolong yang variatif.
Berikut macam-macam teknik evakuasi dengan 3 penolong. 3 penolong pada satu sisi korban. Teknik ini adalah yang paling sering digunakan pada evakuasi korban. Dengan 3 penolong, posisi penolong satu di sisi menjadikan perjalanan evakuasi lebih terarah. Kekompakan dan koordinasi tim menjadikan penentu berhasilnya teknik evakuasi ini. Jika penguncian korban benar, maka korban tidak akan terasa berat. Dengan 4 penolong, adapun sarana-sarana yang diperlukan dalam evakuasi pasien adalah adanya tandu kursi, tandu ambulan, tandu basket, tandu skop, papan spinal, dan tandu lipat. Pemasangan collar neck pada korban terlentang ada pada gambar tersebut. Perlindungan korban hanya dilakukan di tempat yang aman di mana penyelamat tidak terancam oleh segala bahaya. Sebelum saya tutup materi ini, saya akan memberikan satu kuis, yaitu apa syarat dari evakuasi? Terima kasih, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya.